Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah damai sejahtera Allah beserta kita dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgracesby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Kemudian untuk info persembahan online, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Dan untuk info kegiatan sepekan, malam impartasi kuasa Allah atau doa malam dan juga komsel untuk bulan April dialihkan di rumah masing-masing. Demikian info House of Grace Surabaya, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Yes, amin. Yes, Bapak Ibu tahu hari-hari ini gak ada tempat yang aman di bumi ini. Bahkan mungkin ada orang yang takut dan dia ingin lari dari Indonesia, mungkin lari ke negara lain atau kemana. Tapi di seluruh dunia ini gak ada satupun tempat yang aman daripada wabah ini Bapak Ibu. Dan mungkin ada orang yang ingin mudik juga gak bisa. Waktu saya mencari lagu, Tuhan seakan mengingatkan saya, dalam lagu ini ada message di mana lagu ini berkata, mungkin lagu ini lagu lama sekali Bapak Ibu ya. Lagu ini mungkin sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita nyanyikan. Di lagu ini berkata, walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung berajak, namun kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari kita. Bapak Ibu percaya? Yes, amin. Yes, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
keadaan apapun dalam hidup kita, satu hal yang tetap kita percaya, bahwa kita akan terus selamanya mengikut Tuhan Yesus. Iman kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan saat ini, pastikanlah saudara, itu semua untuk menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin lebih dekat padamu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, Bukan karena hanya karena Roh Kudus-Mu kami kuat, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya,
saudara menonton online ini. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya satu keinginan kami, mengikut-Mu Yesus. Itu kesukaanku. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Mengalirlah Kau Apapun Yesus, keadaan kami hari ini, mengalirlah Kau Tuhan. Yesus, hanya Engkau satu pribadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tiada lain, hanya pribadi-Mu yang mengenal hati kami. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kau prioritas yang pertama dalam hidup kami. Ajar kami semakin dekat dengan-Mu, bahkan di saat-saat yang seperti ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom Bapak Ibu, jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kembali menjumpai Bapak Ibu di kesempatan hari ini, di ibadah minggu ini, dan saya berterima kasih sebagai sebuah kehormatan boleh melayani Bapak Ibu, dan terima kasih buat Bapak Gembala bersama Ibu dan seluruh staf pastoral kepemimpinan di Gereja GBI House of Grace yang memberi saya kesempatan boleh berbagi firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dan saya tahu Bapak Ibu di masa-masa ini kondisi keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul seperti biasanya kita beribadah, kita berkumpul di sebuah tempat. Namun saya percaya Tuhan ada di mana-mana dan kehadiran Tuhan kita boleh rasakan dimanapun kita ada. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada satu tema topik yang sudah menjadi tema atau topik bulanan dari gereja lokal di tempat ini. Nah Bapak Ibu, saya tahu di beberapa waktu belakangan ini kita ada di sebuah keadaan, sebuah masa, sebuah kondisi yang kita tahu bersama. Ada COVID-19 yang merebak dan menyebar di seluruh kota, bahkan puluhan provinsi. Seluruh provinsi udah menjadi bagian dari COVID-19. Nah, tahukah Bapak Ibu, di menit-menit awal ini saya mau menguatkan kembali Bapak Ibu. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu sudah sering kali mendengar banyak hal-hal yang baik, banyak kalimat-kalimat yang dilontarkan untuk memberi penguatan kepada Bapak Ibu. Namun di kesempatan hari ini izinkan saya mengambil waktu beberapa saat saja untuk kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi hari ini tidak ada yang mengejutkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi, apapun yang terjadi hari ini, tidak ada satupun keadaan, tidak ada satupun situasi, kondisi, kejadian, peristiwa yang mengejutkan bagi Tuhan. Nggak ada yang mengejutkan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Tugas kita manusia, tugas kita umat percaya adalah menemukan solusi, menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah miliki. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan menyerah, jangan patah semangat. Apapun keadaan yang hari-hari ini kita alami, menyebarnya virus 19 ini Bapak Ibu jangan menyerah, jangan takut, sebab Tuhan mengendalikan segala sesuatu Bapak Ibu. Nah, di kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya mau berbagi satu topik, satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu, kata atau judul atau tema topik yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah kata yang menjadi faktor penentu rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan Anda. Kata yang sebentar nanti saya lepaskan kepada Bapak Ibu adalah sebuah kata yang justru akan menuntun Bapak Ibu, akan mengasyir Bapak Ibu, akan menjadi jembatan Bapak Ibu untuk tiba pada seluruh kehendak Tuhan, maksud abadi atau maksud kekal Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin ada begitu banyak keputusan yang sudah Anda ambil untuk melangkah maju Bapak Ibu. Namun seringkali di tengah-tengah Bapak Ibu mengambil keputusan dan melakukan keputusan tersebut, tidak jarang ada begitu banyak orang kembali jatuh, kembali gagal, kembali berhenti, kembali mundur. Kenapa Bapak Ibu? Karena keputusanmu tidak diikuti oleh satu kata yang penting yang hari ini saya akan bahas di kesempatan hari ini Bapak Ibu. Dan kata yang saya maksud, yang sekaligus menjadi topik tema gereja lokal di tempat ini adalah komitmen Bapak Ibu. Nah, tahukah Bapak Ibu, komitmen itu penting dalam seluruh area kehidupan. Kapan Anda memutuskan berkomitmen, Bapak Ibu percayalah, apa yang menjadi komitmen Anda justru itu akan mendrive seluruh tindakan Anda. Apa yang menjadi komitmen Anda justru yang akan mendorong hidup Anda untuk maju ke depan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya komitmen penting. Dan kita hari ini akan mempelajari, dan saya tidak akan membahas di area mana saja Bapak Ibu harus berkomitmen, karena saya yakin Bapak Ibu di semua area kehidupan kita harus berkomitmen, kecuali komitmen tinggal dalam dosa Bapak Ibu ya. Itu satu-satu komitmen yang harus kita hindari, yang harus kita patahkan Bapak Ibu ya. Nah, dalam seluruh area kehidupan kita, sekali lagi Bapak Ibu, Anda dan saya diminta Tuhan untuk hidup dalam komitmen. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu. Saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat.
ayat ke-6 sampai yang ke-7. Ayat ini akan mengantar Bapak Ibu dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai yang ke-7. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, di ruang doa, di ruang tamu, di ruang kamar Anda, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Anda, atau sembari Bapak Ibu saya kasih kesempatan, Bapak Ibu boleh mengambil polpen, mengambil kertas buku untuk Bapak Ibu mencatat kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Mengenai diriku, ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Kepada Timotius, Bapak Ibu, Paulus menuliskan suratnya mengenai diriku. Paulus bilang, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan Bapak Ibu ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kali kata telah diucapkan. Ditulis oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan telah yang ketiga, aku telah memelihara iman. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dari ayat ini jelas kita melihat bagaimana Paulus begitu punya komitmen yang teguh atas apa yang dia jalani sampai akhir. Sampai-sampai Bapak Ibu, di akhir kehidupannya Paulus dengan bermegahnya dia, Bapak Ibu, dia menyampaikan kepada Timotius bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Telah itu berarti sebuah tindakan yang sudah dilakukan, yang selesai dikerjakan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, apakah komitmen itu? Nah, Bapak Ibu, saya menuliskan beberapa contoh Bapak Ibu, apa komitmen itu. Nah, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sebelum saya membahas apa sih arti komitmen Bapak Ibu. Dan apakah komitmen itu Bapak Ibu? Saya menuliskan di sini komitmen bagi seorang petinju, komitmen berarti bangkit lagi dari kanvas setelah berulang kali dipukul roboh. Jadi bagi seorang petinju, komitmen itu sederhana. Bangkit lagi dari kanvas sekalipun berulang kali petinju tersebut jatuh di kanvas. Dia kembali bangkit Bapak Ibu. Itulah komitmen bagi seorang petinju. Bagi seorang pelari, gimana bagi seorang pelari? Bagi seorang pelari maraton misalnya Bapak Ibu. Komitmen berarti lari 10 mil lagi, 10 kilometer lagi ketika kekuatannya sudah terkuras. Bagi seorang pelari Bapak Ibu, dia kembali berlari sekalipun keadaan fisiknya terkuras Bapak Ibu, dia kembali berlari 10 mil lagi Bapak Ibu. Itulah komitmen. Bagi tentara Bapak Ibu, komitmen berarti melintasi bukit tanpa tahu ada apa di balik bukit itu. Itu komitmen bagi seorang tentara. Dia berlari melintasi bukit tanpa tahu apa yang ada di balik bukit itu Bapak Ibu. Bagi seorang misionari, Bapak Ibu, saudaraku, komitmen berarti mengucapkan selamat tinggal kepada kenyamanan pribadi untuk menjadikan kehidupan orang lain lebih baik. Itu komitmen bagi seorang misionari. Komitmen bagi seorang pemimpin. Bagi pemimpin, komitmen berarti segalanya. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Apa definisi komitmen menurut Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu Anda punya banyak definisi. Setiap orang kalau ditanya apa itu komitmen, punya banyak pengertian, punya banyak arti. Namun dari contoh-contoh yang tadi saya udah bagikan kepada Bapak Ibu, bagi seorang petinju, bagi seorang pelari, bagi seorang tentara, bagi seorang misionari, dan bagi seorang pemimpin, Bapak Ibu udah bisa melihat apa sebenarnya kesamaan dari sebuah komitmen Bapak Ibu. Nah, komitmen berarti
Kalau dari contoh tersebut Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, komitmen punya 3 arti Bapak Ibu. Yang pertama, saya bacakan aja buat Bapak Ibu. Apa arti komitmen yang pertama? Komitmen berarti yang pertama, keputusan teguh yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Menarik Bapak Ibu, sebab komitmen diartikan sebagai keputusan teguh yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Itulah komitmen Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Tuhan sangat menghargai komitmen. Ya. Dan berkali-kali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan waktu Yesus merekrut ke-12 muridnya, hal yang pertama yang Yesus tawarkan adalah komitmen untuk mengikut Dia. Nah, begitu banyak orang Bapak Ibu, komitmen sesuatu yang dihindari. Tahukah Bapak Ibu, tidak akan ada kemajuan tanpa komitmen. Tahukah Bapak Ibu, tidak akan ada pertumbuhan rohani tanpa komitmen. Tahukah Bapak Ibu, tidak ada kemajuan, tidak ada progres, tidak ada pencapaian yang sejati tanpa dilandasi oleh komitmen Anda. Makanya komitmen begitu penting. Bahkan komitmen akan membuat seseorang melakukan suatu hal tanpa dikendalikan oleh perasaannya. Makanya akan sangat sulit Bapak Ibu Anda berkomitmen kalau kemudian komitmen Anda landasi oleh perasaan Anda semata. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, perasaanmu akan gampang berubah-ubah Bapak Ibu. Perasaanmu akan gampang switch Bapak Ibu. Makanya komitmen itu sebuah keputusan teguh yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan. Yang kedua Bapak Ibu, apa arti komitmen yang kedua? Komitmen yang kedua Bapak Ibu artinya memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada seseorang, atau juga bisa memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada satu tujuan atau satu target tanpa menahan-nahannya lagi. Jadi komitmen berarti memberikan kehidupan kita sepenuhnya Bapak Ibu, bukan seperlunya, bukan. Bukan setengah, bukan separuh, bukan seperlunya. Sebab komitmen itu sepenuhnya, bukan seperlunya. Ada begitu banyak orang, begitu banyak pengerja Bapak Ibu, begitu banyak pelayan Tuhan, begitu banyak pernikahan, begitu banyak hubungan-hubungan, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di mana kita komitmen hanya seperlunya. Kalau Bapak Ibu komitmen kepada Tuhan seperlunya, makanya jangan heran yang Anda dapat pun seperlunya Bapak Ibu. Kalau Anda komitmen kepada gereja lokal, komitmen melayani Tuhan seperlunya Bapak Ibu, makanya jangan heran Anda akan sangat sulit bertumbuh. Sebab sekali lagi saya mau ulang Bapak Ibu, tidak akan ada pertumbuhan tanpa ada komitmen sepenuhnya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, komitmen berarti memberikan kehidupan yang sepenuhnya. Bukan setengah, bukan seperlunya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, komitmen punya arti mengejar sesuatu dengan sepenuh hati. Itu komitmen Bapak Ibu. Komitmen berarti saya mengejar sesuatu. Berarti sesuatu itu ada yang di depan saya. Kalau saya mengejar sesuatu, berarti sesuatu itu bukan di belakang saya. Tetapi mengejar sesuatu berarti itu pada apa yang ada di depan saya. Mengejar sesuatu dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan gak mau kita ikut Tuhan separuh-separuh, setengah-setengah Bapak Ibu. Dengan sepenuhnya yang Tuhan mau, dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Bahkan tahukah Bapak Ibu, kitab Amsal juga menulis, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, komitmen adalah pintu masuk untuk Bapak Ibu menerima semua yang terbaik yang Tuhan mau beri dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang membuat komitmen sebagai sesuatu yang tidak disukai
dan sekaligus dihindari Bapak Ibu oleh beberapa orang dari kita, dari Anda, adalah karena komitmen akan mengikat, dan memang sifat komitmen mengikat. Makanya begitu banyak orang menghindarinya, tidak suka memberi diri, mengikat dirinya Bapak Ibu. Karena sekali lagi komitmen akan mengikat, dan bahkan saya menggunakan kalimat ini bukan cuma mengikat Anda, tapi komitmen akan memperbudak Anda. Sedangkan jiwa kita adalah tanpa kita sadar, kita seringkali punya jiwa pemberontak. Kenapa? Karena kita selalu ingin bebas Bapak Ibu. Makanya jangan heran Bapak Ibu, begitu masuk dalam sebuah pernikahan Bapak Ibu, justru Anda diikat. Justru cara Tuhan menjaga kita, justru komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik-baik, komitmen itu justru menjaga kehidupan Anda. Komitmen bukan membatasi hidup Anda, bukan. Justru komitmen adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjaga kehidupan Anda dan saya. Tanpa keberanian mengambil komitmen, maka kita akan diperbudak oleh perasaan kita. Makanya jangan heran Bapak Ibu, orang yang hidupnya selalu dikendalikan perasaan Bapak Ibu akan sangat sulit bertumbuh. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam keseharian Anda, atau Anda sebagai pemimpin perusahaan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau karyawan Anda, staf Anda, orang yang Anda pimpin nggak masuk kerja. Dan pada saat Anda telepon, Anda konfirmasi kenapa nggak masuk kerja. Dan jawabannya sederhana, lagi nggak mood. Jawabannya sederhana, lagi malas aja Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu pertahankan nggak karyawan yang punya mentalitas demikian Bapak Ibu? Tentu tidak kan Bapak Ibu. Nah sama Bapak Ibu hari ini harus berani mengambil sebuah komitmen. Dengan pernikahan sampai maut memisahkan, itu keberanian mengambil komitmen. Pada saat Anda putuskan melayani Tuhan, ambil keputusan Bapak Ibu. Keberanian untuk mengambil komitmen, melayani Tuhan sampai kapanpun Bapak Ibu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, tanpa keberanian mengambil komitmen, maka yang terjadi kehidupan Anda akan dikuasai, dikendalikan, diperbudak oleh perasaan Anda. Dan berbahaya buat Anda yang kehidupan Anda selalu diperbudak, dikendalikan, dikuasai oleh perasaan Anda. Minimal yang terjadi, Anda akan sulit bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Yesus pun memutuskan mengambil komitmen mengerjakan kehendak Bapaknya. Sampai kemudian dia mati di atas kayu salib. Nah dengan cepat Bapak Ibu, di sisa waktu ini, saya mau berbagi ada 3 hal penting berkaitan dengan komitmen. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan komitmen. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dari 3 poin ini Bapak Ibu kita lihat dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Saya yakin Bapak Ibu ini ayat-ayat yang udah sering kali kita membahasnya, kita membacanya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang, perhatikan baik-baik. Yesus secara spesifik menggunakan kata setiap orang. Berarti tidak ada yang terkecuali. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, perhatikan, kata harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Wow Bapak Ibu, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari Bapak Ibu. Jadi komitmenmu itu komitmen harian Bapak Ibu. Komitmenmu itu bukan komitmen bulanan Bapak Ibu. Komitmenmu itu bukan komitmen keadaan Bapak Ibu. Cari Tuhan karena COVID-19 Bapak Ibu. Itu bukan komitmen Bapak Ibu. Anda tenang bukan karena, maaf Bapak Ibu, bukan karena COVID-19 Bapak Ibu makin lama makin berkurang jumlah yang terinfeksi. No Bapak Ibu. Karena ketenangan kita bukanlah sebuah keadaan, bukan. Ketenangan kita adalah sebuah keputusan. Bukan karena sebuah keadaan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenanganmu datang karena kedekatanmu dengan Tuhan. Itulah komitmen. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dengan cepat saya mau berbagi ada 3
hal penting kaitannya dengan komitmen. Yang pertama Bapak Ibu, komitmen selalu diawali dari sebuah keputusan. Hal yang pertama yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, komitmen harus diawali dari sebuah keputusan. Komitmen tidak pernah diawali dari sebuah perasaan. Komitmen harus dimulai dari sebuah keputusan. Keputusan yang Anda ambil seringkali bertabrakan dengan perasaan Anda. Bahkan seringkali perasaan Anda tidak memihak pada keputusan Anda. Apalagi perasaan untuk melakukan kebenaran. Keputusan untuk menghidupi kebenaran. Pasti bertabrakan dengan perasaan keinginan daging Anda, Bapak Ibu. Nah makanya Alkitab bilang, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Yang pertama Bapak Ibu, sadari hari ini bahwa komitmen diawali dari sebuah keputusan. Ambil keputusan, komitmen, sebab komitmen bagian atau mengawalinya diawali dari sebuah keputusan. Yang kedua Bapak Ibu, komitmen, kalau Anda sudah mengambil komitmen yang diawali dari sebuah keputusan, bukan karena sebuah perasaan Anda. Yang kedua Bapak Ibu, komitmen mesti diuji oleh tindakan. Oke? Kalau Bapak Ibu tadi membaca ayat yang tadi saya udah bacakan buat Bapak Ibu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan follow Yesus. Mengikut aku, artinya apa Bapak Ibu? Ternyata komitmen itu bukan cuma pada persoalan mengambil keputusan saja, enggak. Tetapi sekaligus komitmen akan selalu diuji oleh tindakan Anda. Makanya Bapak Ibu, waktu Anda bikin komitmen kepada seseorang, Anda bikin komitmen kepada sebuah perusahaan, Anda bikin komitmen kepada gereja lokal untuk melayani, untuk memberi, atau untuk melakukan apapun, atau Anda komitmen kepada seseorang untuk menolong seseorang, Bapak Ibu, ingat baik-baik, semua komitmen akan diuji oleh tindakan. Saya memutuskan berkomitmen tidak diukur dari perkataan saya, Bapak Ibu. Karena perkataan akan jadi sebuah komitmen kalau perkataan itu ditindaklanjuti menjadi sebuah komitmen. Perkataan saja itu hanyalah sebuah janji, Bapak Ibu. Saya beri contoh misalnya, Bapak Ibu. Saya berkata bahwa saya akan datang jam 5 sore, Bapak Ibu. Nah, tahukah Bapak Ibu? Itu hanyalah sebuah janji. Tapi kapan janji itu jadi sebuah komitmen? Waktu diikuti oleh tindakan. Berubahlah janji jadi sebuah komitmen. Makanya komitmen sekali lagi diuji oleh tindakan, Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu sering kali dengar, sama orang itu mah banyak gombalnya, Bapak Ibu. Artinya apa? Dia berjanji, tapi nggak ada realisasi dari janji. Sementara janji yang terrealisasi dalam komitmen selalu diuji oleh tindakan. Yang ketiga Bapak Ibu, komitmen membuka pintu menuju promosi. Sekali lagi Bapak Ibu, komitmen membuka pintu menuju promosi. Tahukah Bapak Ibu, semua perusahaan, dimanapun Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu, bos Anda, pimpinan Anda, owner sebuah perusahaan akan selalu tertarik kepada orang-orang yang dia pimpin, yang terikat pada sebuah komitmen, yang memegang teguh komitmennya. Makanya Bapak Ibu jangan heran orang-orang seperti itu mengantar orang tersebut naik kepada jenjang berikutnya, mengalami promosi ilahi, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya dalam kesempatan ini sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu, ingat 3 hal berkaitan dengan komitmen. Yang pertama, komitmen diawali oleh sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Yang kedua, komitmen akan diuji oleh tindakan. Komitmen tidak pernah diuji oleh perkataan, tapi komitmen akan diuji oleh tindakan Anda. Perkataan Anda tidak ada jaminan adalah sebuah komitmen Anda, tapi tindakan Anda lah yang mewakili komitmen Anda. Banyak orang berkata, tapi tidak pernah merealisasikan apa yang dia katakan. Dan yang terakhir, komitmen membuka pintu menuju promosi. Kapan Anda berkomitmen, Bapak Ibu? Bukan cuman orang di sekitar Anda, bukan cuman manusia yang akan membuka pintu lebar-lebar untuk mengangkat Anda, bahkan kemudian merekomendasikan Anda
Bukan cuma manusia, bukan cuma orang-orang di sekitar Anda, tapi percayalah, karena Anda punya komitmen, Tuhan yang justru langsung turun tangan untuk bawa Anda mengalami promosi ilahi. Saya berdoa Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, komitmen yang Anda miliki adalah komitmen yang sepenuhnya, bukan seperlunya. Dan Bapak Ibu, pastikan sebelum Anda berkomitmen, pastikanlah kita sedang berkomitmen kepada sesuatu yang menjadi kehendak Allah atas hidup Anda. Waktu kita ambil komitmen, pastikan komitmen Anda bukan untuk daging Anda, bukan untuk kepentingan keinginan manusia Anda, tapi pastikan waktu Anda mengambil komitmen itu sepenuhnya Anda arahkan, Anda ikatkan kepada kehendak Allah dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, kebenaran ini menjadi panduan kehidupan Bapak Ibu dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Percayalah, orang yang punya komitmen tidak akan kekurangan blessing yang dari Tuhan. Orang yang punya komitmen tidak akan pernah kekurangan kesempatan yang akan manusia dan Tuhan beri dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa, mari miliki komitmen sepenuhnya, bukan seperlunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saat ini mendengar pesan firman Tuhan ini, di ruang doa Anda, di ruang kamar Anda, di ruang tamu, atau dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, mari kita teduhkan hati sejenak, kita ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu di hati kami yang terdalam. Bapa, biar pesan singkat ini yang kami terima itu menyadarkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkomitmen sampai mati dan bangkit di hari yang ketiga. Engkau mati di atas kayu salib dan janjimu bahwa Engkau akan bangkit di hari yang ketiga. Engkau buktikan, komitmenmu Engkau buktikan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar dan tolong kami Tuhan untuk menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami, tolong kami Tuhan agar kami menyadari bahwa komitmen harus lahir dari sebuah keputusan. Komitmen harus diuji oleh tindakan. Dan kami percaya waktu kami berkomitmen, komitmen kamilah yang mengantar kami menerima dan mengalami promosi ilahi yang datang dari Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Tuhan tolong, biar hari-hari ke depan kami percaya kami mengalami momentum ilahi dalam kehidupan kami. Dan di waktu-waktu ini kami percaya ada maksud Tuhan. Kami boleh masuk dan Tuhan boleh izinkan kami mengalami masa-masa seperti ini Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami punya Allah yang berdaulat. Allah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Ajar kami boleh menghidupi setiap komitmen kami. Dan kami percaya kami menerima yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini, buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama berkata, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah berkat bagi setiap orang yang mendengar dan percaya dan melakukannya. Terima kasih kepada Pak Jeffrey yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Pak Jeffrey dimanapun Bapak berada. Saudara, kita bersyukur bahwa pada pagi ini di rumah atau dimanapun Bapak Ibu bisa mendengar, bisa melihat, beribadah bersama-sama di dalam ibadah online ini. Ini adalah merupakan berkat yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan selama ini. Dan itu terjadi dengan mendadak. Tuhan memang luar biasa. Tuhan kita yang kita sembah itu melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, bisa terjadi karena Tuhan. Karena itu percaya saudara Bapak Ibu bahwa apapun yang kita hadapi pada saat ini, ada pertolongan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan selalu berkomitmen untuk menjaga kita semua, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini.
kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh mendengar akan firman-Mu, mendengar isi hati-Mu untuk boleh kami lakukan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengirim hamba Pak Jeffrey untuk menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dia secara luar biasa. Dan kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, mungkin di kamar kosnya, mungkin mereka jauh dari keluarga, mungkin mereka sedang melayani di rumah sakit. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, saat ini pagi ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami, setiap anak-anak-Mu yang melayani sebagai tenaga medis, baik sebagai dokter, sebagai perawat, atau sebagai cleaning service, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka adalah tentara-tentara yang lagi berperang melawan virus ini di garis depan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau jagai mereka secara luar biasa Tuhan, sehingga tidak ada satu virus pun yang bisa menyentuh mereka. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah, dan kami boleh bersyukur bahwa pagi ini kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat ini merupakan janji Tuhan sebagai Allah kita yang akan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Berkat ini diambil dari Mazmur 121. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan sendiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak, Ibu berada, di dalam perkenanan Tuhan Allah Bapa kita, dan di bawah kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.